Hey lur, kembali lagi di channel Pendongeng Anime. Di video ini Mas akan melanjutkan alur cerita anime One Punch Man versi fanmade, yaitu King versus Black Sperm yang sudah bertransformasi menjadi Golden Sperm. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya sedulur semua mengklik tombol subscribe ya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng Anime. Video kita lanjutkan tentang King melawan Black Sperm yang sudah bertransformasi menjadi Golden Sperm. Di part pertama kemarin kita diperlihatkan keberuntungan yang dimiliki King saat melawan Golden Sperm, dan gelar manusia terkuat di dunia ini masih melekat pada dirinya. Serangan demi serangan dari Golden Sperm tak satu pun yang dapat mengenai atau bahkan melukai King. Para pahlawan termasuk Golden Sperm sendiri takjub akan kekuatan yang dimiliki oleh King. Walaupun sebenarnya King hanya diam mematung lur, dan semua serangan dari Golden Sperm ini mampu diantisipasi, bahkan sesekali mampu dihindari oleh King karena refleks saja ya. Lantas akankah keberuntungan masih berpihak kepada King? Ya entah ya. Kalau mau tahu ya ditonton sampai habis lur. Dan mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan keberuntungan dari King yang kembali terulang. Sebelumnya King ini hanya berdiri tegak dan akan melontarkan kata-kata mautnya untuk menundukkan Golden Sperm tanpa melakukan perlawanan. King dikejutkan dengan bangunnya Tatsumaki dari keterpurukannya. Dengan ancang-ancang untuk melawan Golden Sperm, Tatsumaki lalu berkata, "Itu membuatku frustasi. Siapa bilang kau yang terkuat, King?" King pun merasa lega dan berpikir jika nyawanya kali ini akan selamat dengan bangunnya Tatsumaki. Melihat Tatsumaki yang akan mengganggu pertarungannya dengan King membuat Golden Sperm kesal dan berkata, "Beraninya kau mengganggu pertarungan kami, dasar keparat." Tatsumaki kemudian mulai bersiap-siap melawan Golden Sperm dengan mengeluarkan kekuatan expertnya. Batu-batu di sekeliling Tatsumaki mulai terangkat. Melihat Tatsumaki yang akan bertarung dengan kondisi yang tidak memungkinkan karena banyaknya luka yang ia terima, di sini Darkseid mengingatkan Tatsumaki dengan berkata, "Jangan lakukan itu Tatsumaki-san, kau masih terluka, biarkan King menanganinya." Namun Tatsumaki tidak menghiraukan perkataan dari Darkseid. Ia lantas menyerang Golden Sperm dengan kekuatan penuh, dan boom, tanpa bisa menghindar Golden Sperm terkena serangan dari Tatsumaki. Namun Golden Sperm masih terlalu tangguh untuk kekuatan expert Tatsumaki. Golden Sperm lalu menghilang dari hadapan Tatsumaki. Setelah ia melakukan serangan ke arah Golden Sperm dan karena tubuhnya juga penuh dengan luka, Tatsumaki lama-kelamaan mengalami kehilangan kesadaran. Dan tanpa diduga-duga, Golden Sperm yang tadinya menghilang itu pun sudah berada di belakang Tatsumaki. Tatsumaki yang tidak berdaya lagi tidak dapat melakukan apapun untuk menghindari Golden Sperm. Sedangkan dari sisi Golden Sperm yang melihat Tatsumaki sudah tidak berdaya lagi langsung berkata, Hei, siapa yang menyuruhmu untuk pingsan? Aku belum menyiksamu." Tidak lama kemudian Golden Sperm sudah terlihat bersiap-siap untuk melayangkan jotosannya ke arah Tatsumaki sambil berkata, "Aku tidak akan melakukan apapun kepadamu, tapi lebih tepatnya aku akan membunuhmu." Dengan kesadaran yang seliap-seliap gitu, Tatsumaki terlihat merintih dan meminta pertolongan kepada Blast. Namun hal itu tidak akan mungkin, sebab Blast saat itu sudah sekarat. Dan tiba-tiba saja sebelum Golden Sperm membunuh Tatsumaki, King kita datang dan berteriak lalu berkata kepada Golden Sperm, "Bajingan kau!" Teriak King sangat keras, ditambah King Engine juga berdetak dengan sangat keras pula. Golden Sperm terkejut dengan apa yang dilakukan oleh King. Golden Sperm kemudian melihat ke arah King. Ia melihat King sedang melakukan gerakan semacam ingin mengeluarkan Kamehameha milik Goku. Golden Sperm pun sedikit ketakutan melihat King yang akan melakukan serangan kepadanya. Lantaran ia ini terlalu berfokus kepada Tatsumaki dan lupa kalau King masih berada di sana. Golden Sperm lantas berkata dengan sedikit ketakutan, "Ini adalah serangan final dari langkah penghancuran King." Para pahlawan pun terkesima dan akhirnya akan melihat kekuatan dari King yang merupakan manusia terkuat di bumi. Pigat dengan santainya melihat aksi King sambil makan-makan. Sedangkan Fubuki yang berada di sana berteriak kepada King dan meminta untuk menghentikan aksinya. Lantaran Tatsumaki ini masih berada di dekat Golden Sperm. Chill Emperor pun juga setuju dengan saran Fubuki untuk menyelamatkan Tatsumaki terlebih dahulu. Sedangkan dari sisi Golden Sperm ia berkata begini, "Kau pikir bisa menghancurkanku, King? Kau memandang aku lemah ya?" Dan tiba-tiba untuk melindungi dirinya dari serangan mematikan King, Golden Sperm mengeluarkan jurus pertahanannya.
Golden Spam membusungkan tubuhnya dan keluar cahaya yang mengitari tubuhnya. Serta terdapat juga sperma kalian lur, yang juga mengitari tubuh Golden Spam. Dan Golden Spam menghempaskan kekuatannya sehingga membuat para pahlawan harus melindungi dirinya dari cahaya yang dikeluarkan oleh Golden Spam. Mereka juga berusaha menghindari muncratan sperma dari Golden Spam. Tatsumaki yang tadinya berada di dekat Golden Spam pun nampaknya juga ikut terhempas. Dan tanpa diduga-duga Tatsumaki jatuh ke dalam gendongan King lur. Hal itu membuat para pahlawan bersorak kegirangan lantaran King berhasil menyelamatkan Tatsumaki. Lalu di lain scene kita diperlihatkan sosok Saitama yang sedang ngupil santuy seolah-olah dunia ini milik bapaknya lur. Gak tahu apa para pahlawan lagi babak belur ya. Di sini Saitama berkata, kenapa aku merasa gelisah? Apa yang sedang terjadi? Dan begitulah aksi dari superhero botak kita nih lur. Lalu scene kembali lagi ke medan pertarungan. King yang berhasil menyelamatkan Tatsumaki kemudian dihampiri oleh Darkseid. Darkseid pun lalu berkata, terima kasih Tuan King, kau sekarang bisa menyerahkannya kepadaku. Dia selalu menghindarimu, tapi mungkin setelah ini dia akan memiliki sifat yang berbeda kepadamu, kata Darkseid sambil mengambil Tatsumaki dari gendongan King. Amaimas yang melihat aksi dari King, ia lantas berkata, jika rumor yang melekat pada diri King tentang manusia terkuat bukanlah isapan jempol belaka. Melihat sosok King yang cukup tangguh, pahlawan lain pun merasa termotivasi oleh aksi King. Atomic Samurai dan Flashy Flash pun mulai bergerak untuk membantu melawan Golden Spam. Atomic Samurai pun lalu berkata kepada Flashy Flash, "Hey Flash, tentunya kau memiliki perasaan yang sama sepertiku. Sebagai samurai aku sangat malu. Bagiku itu bahkan lebih buruk dari kematian." Flashy Flash pun menanggapi ucapan dari Atomic Samurai. "Aku tahu itu. Menyedihkan sekali karena kita bergantung pada King saja." Flash kemudian mengambil pedangnya yang tertancap di bebatuan. Namun sayangnya pedang Flashy Flash telah patah. Tapi karena termotivasi oleh King, Flashy Flash tidak akan mundur walaupun instagilnya nampak tidak sempurna. Kemudian Atomic Samurai dan Flashy Flash memutuskan untuk bertarung bersama sebagai dua pendekar pedang terbaik milik Asosiasi Pahlawan. Melihat Flashy Flash dan Atomic Samurai mulai bergerak, Chill Emperor pun melihat aksi dari mereka berdua dan berkata, "Kelas S selalu menjadi individu yang sombong dan egois. Untuk melihat mereka bertarung bersama, aku benar-benar tidak ingin menghentikan mereka bahkan sedikit pun," kata Chill Emperor yang melihat kekompakan dari pahlawan kelas S. Sedangkan dari sisi Golden Spam, melihat Atomic Samurai dan Flashy Flash yang datang untuk menyerangnya, ia lantas berkata, "Oh, apa sekarang? Kalian keras kepala. Kenapa kalian tidak duduk saja untuk menyaksikan pertarunganku melawan King? Kalian datang kepadaku hanya untuk mengantarkan nyawa saja," kata Golden Spam. King yang melihat Flashy Flash dan Atomic Samurai mulai membantunya untuk mengalahkan Golden Spam, King pun bisa sedikit tenang dan bernafas lega. Atomic Samurai pun mulai mengajak Flashy Flash untuk menyerang Golden Spam dan memberi aba-aba. Namun tiba-tiba sebelum sempat Atomic Samurai menyelesaikan hitungannya, Flashy Flash dengan kecepatannya mulai menyerang Golden Spam dengan kekuatan penuh. Di sisi lain Atomic Samurai pun berkata kepada Flashy Flash, "Mengapa kau pergi ke sana dan menyerang duluan tanpa mengajakku? Bajingan, kerja tim yang sangat menyebalkan." Kembali ke pertarungan Flashy Flash. Dengan kecepatannya dia menyerang Golden Spam dan kemudian menebaskan pedangnya ke arah Golden Spam. Namun sayangnya tebasan itu mampu dihindari oleh Golden Spam dengan sangat easy loh. Dengan tekad yang dimilikinya, ia kembali menyerang Golden Spam dengan serangan susulan. Belum sempat untuk menebas Golden Spam untuk yang kedua kalinya, Flashy Flash malah mendapatkan serangan bogem mentah dari Golden Spam dengan sangat kuat lur. Hal itu mengakibatkan Flashy Flash terpental dengan cukup jauh. Dari perlawanan Flashy Flash kepada Golden Spam hanya berdurasi sekitar 0,0 detik saja ya. Chill Emperor dan puri-puri Prisoner terkejut dan tidak percaya jika Flashy Flash dikalahkan dengan begitu cepat. Nampaknya Golden Spam adalah lawan yang sangat tangguh untuk Flashy Flash. Dan tiba-tiba sering. Suara itu adalah suara tebasan dari Atomic Samurai yang menyerang Golden Spam dikala dia sedang lengah. Walaupun Golden Spam terkena tebasan dari Atomic Samurai, Golden Spam menganggap serangan itu bukan apa-apa baginya. Justru lur, pedang yang digunakan Atomic Samurai untuk menebas Golden Spam ini malah hancur lebur seperti layaknya pedang mainan. Walaupun begitu, baik Atomic Samurai dan Flashy Flash, mereka bangkit dan kembali menyerang Golden Spam yang cukup tangguh itu. Dan tiba-tiba, suara dari jantung yang mengetahui jika webcomic ini bersambung ya lur. Kampret kan, padahal masih seru-serunya ya. Malah digantung. Sudahlah lur.
Oke lur, kita ambil kesimpulan pada chapter manga versi webcomic ini ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari manusia terkuat di bumi, yaitu King ini ya. Ya, di sini kita bisa melihat King yang sudah memberikan dorongan serta motivasi kepada pahlawan lain untuk terus bangkit dan berjuang demi mengalahkan Golden Spam. Ya, meskipun sebenarnya kita tahu kalau King ini adalah sosok yang sangat lemah, namun dengan kelemahannya itu ia mampu mengubahnya menjadi hoki lur. Dan di sini pun Mas cukup kagum dengan keberanian serta mental yang dimiliki King ini ya. Walaupun dia lemah, dia berani melawan Golden Spam yang notabene ini merupakan monster terkuat yang dimiliki oleh asosiasi monster. Dan hal itulah yang membuat pahlawan lain yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang King. Mungkin itu saja yang dapat Mas simpulkan ya. Oke lah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah dari King melawan Golden Spam ini, maka jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian itu nggak ketinggalan lanjutan dari King melawan Golden Spam ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.